Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Ova Musyarofah Eskom MTI. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem digital. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah sistem digital merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan kode MK IF 0163, memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester dengan model pembelajaran project based learning dengan teori dan tugas sebagai assessment. Pada mata kuliah sistem digital ini juga menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mampu memecahkan permasalahan kebutuhan informasi, mampu mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif, dan dapat berkarya dengan perilaku etika sesuai dengan bidang keprofesian teknologi informasi. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai 1. Sistem digital, yang kedua konversi bilangan, yang ketiga rangkaian logika, yang keempat aljabar boolean, yang kelima peta Karnaugh, dan yang terakhir rangkaian kombinasional dan sekuensial. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah sistem digital diantaranya 1. Menguasai konsep model pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Yang kedua, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, teknik, matematika, dan informatika atau STEM ke dalam penelitian di bidang pendidikan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 6. Yang pertama, mampu memahami sistem digital. Yang kedua, mampu memahami konversi bilangan. Yang ketiga, mampu memahami rangkaian logika. Yang keempat, mampu memahami aljabar boolean. Yang kelima, mampu memahami peta Karnaugh. Dan yang terakhir, mampu memahami rangkaian kombinasional dan sekuensial. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, tetapi referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini mengacu pada buku ajar yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS-nya. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas maupun menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp Group, Siakat, dan Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah, baik untuk berdiskusi dalam penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan, dengan 7 pekan diisi dengan pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8. Minggu ke-9 sampai ke-15 kembali diisi dengan pemaparan materi, dan UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah sistem digital diperoleh dari 5 komponen, yaitu kehadiran, kuis yang diberikan, penugasan, kemudian UTS, dan UAS. Bobot penilaian dari masing-masing komponen mata kuliah sistem digital yaitu kehadiran sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, tugas sebanyak 15%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 35%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah dengan jumlah 100%. Demikian
Informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah sistem digital, berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Baik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan mahasiswa sistem digital semester 4 kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kita, yaitu pengertian sistem digital. Kemudian ada perbedaan sistem digital dan analog. Yang ketiga yaitu implementasi sistem digital di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahannya lancar. Berdoa dimulai. Ataupun ada yang mau mengemukakan pendapatnya, boleh, silakan. Sebelum dimulai materinya, ada yang mau berpendapat pengertian dari sistem digital itu apa? Boleh dikemukakan pendapatnya. Ada di sini pengertian sistem digital? Oke, sebelumnya kalau kalian tidak ada, nggak apa-apa, tapi akan saya kemukakan terlebih dahulu. Pengertian dari sistem digital itu adalah sistem yang memproses informasi dengan cara digital yang terdiri dari komponen-komponen logika, matematika dan lain-lain yang diproses secara biner. Bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Itu salah satu pengertian dari sistem digital, tetapi ada banyak pengertian dari pendapat ahli lainnya yang boleh kalian kemukakan. Selain dari pengertian sistem digital, ada lagi tentang perbedaan utamanya, yaitu analog dan digital. Untuk zaman sekarang ini kita tidak lepas dari yang namanya sistem digital. Semua elektronik dan peralatan di kehidupan sehari-hari itu sudah menggunakan sistem digital. Ada Rizka Priyani, ada? Hadir. Ya. Kemudian Bayu Yunmansyah. Hadir. Ada Dewi Savitri. Berikutnya ada Fisa Nurrahman, Ramadan, Duli Taufikul Hakim. Nggak ada kabar. Savitri. Ahmad Miftahul Rizki. Hadir. Aisyah Damayanti. Hadir. Denis Faisal Ibad. Hadir. Intan Nurlaila. Hadir. Muhammad Firmansyah, Faisal Divan, Hanif Afrilianto. Muhammad. Dari kehidupan sekarang kita semuanya tidak lepas dari yang namanya sistem digital. Sebelumnya kalian boleh memberikan contoh sistem digital di kehidupan sekarang. Ada yang mau ke depan buat ngejelasin? Sarul, bisa? Kalau bisa boleh ke depan kalau dijelasin perbedaan analog dan digitalnya, contohnya seperti apa? Contoh penggunaan sekarang. Iya, contoh penggunaannya. Boleh ke depan. Sarul, tolong dijelasin. Ataupun perkembangan teknologi. Seperti yang kalian tahu, kalau perbedaan apa itu sistem digital sama analog. Kalau analog itu dia berupa sinyal, jadi dia mengalir kayak air itu, dia naik turun sinyal juga, dan dia nggak stabil, gampang ada gangguan, sinyalnya melemah kayak gitu. Nah bedanya sama sistem sinyal digital, dia itu udah pakai discrete yang kalian tahu, ada biner 0 sama 1. Jadi dia sinyal lebih stabil, kalian juga bisa pakai di mana aja, itu lebih enak kok pokoknya kalau pakai sistem digital itu. Nah dalam kehidupan sehari-hari kadang kalian pernah pakai e-banking, ada yang pernah pakai e-banking atau yang mana? Ada scan juga ya, enkripsi. Nah justru sinyal itu bakal terenkripsi gitu di situ.
Nah itu salah satu penggunaannya juga. Terus kalau kalian tahu di rumah tuh suka ada IoT, Internet of Thinking. Sekarang tuh kadang suka ada yang nyalain lampu cuma pakai suara doang. Terus saya juga punya cerita sendiri pas saya lagi main ke rumah teman saya. Itu dia ngekos kan. Nah saya bingung, kok bisa sih mesin cuci tiba-tiba nyala sendiri di situ? Ternyata dia ngontrol mesin cuci itu dari handphonenya langsung, pakai ada sistemnya digital itu. Jadi salah satu penggunaan itu kayak gitu. Jadi kalian bisa santai juga, habis santai. Terus ada juga penggunaan IoT, penggunaan sistem digital itu pada pembelanjaan. Kalian sering belanja online kan, kayak e-commerce gitu, mungkin ya kayak Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Nah itu kan salah satu bentuk sistem digital juga kan, jadi kalian nggak perlu lewat kemana-mana lagi, kalian bisa belanja langsung di rumah. Oke, terima kasih Sarul. Nah, dalam sehari-hari contoh dari sistem digital. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuannya, akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu kalian bisa jawab kalau misalkan kalian paham apa pengertian dari sistem digital, kemudian apa pengertian dari sistem analog. Boleh nanti saya sebutin namanya, kalau yang saya panggil namanya boleh silakan berdiri kemudian jawab pertanyaan saya, ya. Kalian bisa jawab sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Baik, pengertian dari bilangan biner. Siapa yang mau jawab boleh berdiri, silakan. Bilangan biner. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah pengertian dari sistem analog. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah sistem digital. Boleh saya sebutin namanya, yang saya sebutin namanya nanti kalian harus berdiri dan jawab pertanyaan. Aisyah, silakan berdiri, sebutin jawabannya pengertian dari sistem bilangan. Analog itu menurut pengertian saya Ya. itu kayak sebuah sistem yang kayak sinyal analog gitu. Terus itu masih dibilang masih kurang canggih dibanding sistem digital. Contohnya apa itu sistem analog? Sistem analog contohnya itu kayak jam analog gitu Bu. Jam analog. Paling gitu sih. Ya, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang mau menjawab? Boleh silakan berdiri. Tanpa harus saya tunggu sudah tidak apa-apa. Pengertian dari sistem digital dan contohnya. Denis, boleh? Boleh berdiri? Yang saya tahu ya sih Bu, sistem Ya. digital tuh sebenarnya banyak melingkup dari yang lain itu. Contohnya kayak sekarang juga kan banyak yang kayak Ya. Ada yang melengkapi? Boleh duduk dulu. Ada yang melengkapi? Tadi Naji, kamu pengertian sistem analog digital? anak digital Bu. Ya, sistem digital. Boleh berdiri Tanya Naji? Jadi setahu saya sistem digital itu adalah fondasi utama dalam dunia teknologi modern. Contohnya? Contohnya kayak yang tadi sebutin Arul, mungkin ada banking gitu, Banking, apa lagi? smart home apa sih yang jadi tinggal nyalain lampu atau apa matiin lampu dengan ibu dengan ngomong doang gitu. Ada yang mana pernah pakai selain lampu? Yang sistem digital. Lana boleh mengungkapkan pendapatnya gimana? Berdiri, silakan. Pengembangan teknologi digital Iya, sekarang Bu ya. iya. Mungkin salah satunya dari banyak orang-orang yang menggunakan AI itu Bu. Mungkin Iya. salah satunya. Iya. Itu. Kemudian saya yang lihat juga kalau misalkan dari listrik Bu, Boleh. itu termasuk nggak Bu? Masuk. Nah itu kan
banyak fitur-fitur juga Bu ya, Ya. yang menggunakan elektrik misalkan dari sunroof apa gimana gitu ya. Kemudian ada juga mobil listrik yang bisa mengalirkan listrik juga kayak rumah biasa gitu Bu. Biasa contohnya Contohnya ada mobil BYD yang sekarang tuh Bu. EYD. BYD. BYD. Iya, itu banyak Bu. Jadi misalkan kita lagi camping, kemah gitu ya. Ya. Kita kan biasanya di kemah tuh tidak ada akses listrik biasanya. Ya. Nah, kita bisa ambil dari listrik dari mobil tersebut buat kebutuhan lampu apa misalkan kita untuk charger HP gitu. Itu tersebut. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengemukakan pendapatnya. Tetapi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, siapa yang mau menyimpulkan bahwa perkembangan sekarang menggunakan teknologi digital? Arul mungkin mau lagi menyimpulkan? Kesimpulan dari teknologi sama digital. Ya. Itu kan kalau zaman dahulu kita masih pakai analog, yang masih mau apa-apa juga ribet. Kalau di atas gunung kadang mau ada sinyal susah juga, karena sinyal itu pentingnya juga kan Ibu ya. Nggak kayak digital sekarang yang binary 0,1. Jadi mungkin dari perkembangan digital juga itu udah lumayan bagus juga. Nah, dari cara pakai juga lebih mudah dan buat orang lebih simpel juga Bu, jadi nggak ribet orang-orang. Nah, udah itu mungkin ada di bidang kesehatan juga sekarang bisa dipakai banyak yang simpel-simpel. Biasa ada jam smartwatch sekarang atau ring yang smart ring. Kita bisa ngelihat detak jantung, tinggi darah, sama diabetes pun sekarang bisa dilihat lewat jam tangan itu Bu. Terus pola tidur kita, berantakan apa enggak itu bisa dilihat lewat alat itu juga atau smart ring itu mungkin sih. Oke, terima kasih. Jadi sebelum ditutup kita berikan penjelasan terlebih dahulu bahwa sistem digital itu sudah semakin maju dan semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan tidak lepas dari sistem digital yang sudah kita sering gunakan. Dan untuk pertemuan kali ini mari kita tutup dengan membaca surat Alhamdulillah. Oke, ulangi hati-hati, ditutup perkuliahan kita kali ini. Kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sistem digital yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah sistem digital. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Wilayah 4, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademik, khususnya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Heriyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.